Bek Juventus ini jadi penerus Rafael Varane di Manchester United. Ada gosip baru seputar perburuan bek tengah Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan tertarik memboyong Bremer dari Juventus. Manchester United mengagendakan belanja bek tengah baru di musim panas nanti. Erik ten Hag dikabarkan akan melepaskan Rafael Varane ke klub lain sehingga ia butuh penggantinya. Sudah cukup banyak bek tengah yang dikaitkan dengan Manchester United. Namun Setan Merah dilaporkan belum menentukan siapa yang bakal mereka angkut ke Old Trafford. Pakar transfer Italia, Gianluca Di Marzio mengklaim bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Setan Merah berminat menjadikan Bremer sebagai palang pintu mereka yang baru. Menurut laporan tersebut, Manchester United benar-benar tertarik untuk mengamankan jasa Bremer di musim panas nanti. Setan Merah ternyata diam-diam mengamati aksi sang bek di Juventus. Mereka terkesan dengan bagaimana bek asal Brasil itu mampu menjaga area pertahanan si nyonya tua dengan baik. Erik ten Hag meyakini sang bek bisa jadi tambahan yang bagus untuk lini pertahanan Setan Merah di musim depan. Bremer tercatat masih terikat kontrak di Juventus hingga tahun 2028 mendatang. Manchester United berpotensi keluar uang hingga 80 juta euro untuk memboyongnya dari Juventus di musim panas nanti. Nego kontrak mandek, Manchester United siap angkut Lautaro Martinez. Ada kabar baik datang bagi Manchester United, striker incaran mereka, Lautaro Martinez dilaporkan mengalami jalan buntu dalam nego kontraknya di Inter Milan. 3 musim terakhir, Lautaro menjadi sosok yang krusial bagi Inter. Ia berhasil menjelma jadi mesin gol bagi Nerazzurri berkat ketajamannya yang luar biasa. Ketajaman Lautaro ini tentu mulai menarik perhatian tim-tim top Eropa. Manchester United jadi salah satu tim yang dirumorkan sangat berminat untuk mengangkut sang striker. Ada kabar baik bagi Setan Merah, proses negosiasi kontrak baru Lautaro di Inter Milan saat ini sedang buntu. Kepastian terkait negosiasi kontrak baru Lautaro ini dikonfirmasi langsung oleh sang agen. Ia menyebut bahwa saat ini pihaknya dan Inter Milan belum menemukan kata sepakat terkait masa depan sang striker. Lautaro saat ini berada di level yang sangat tinggi, itulah mengapa tidak mudah mencapai kesepakatan dengannya, karena ada banyak aspek yang harus didiskusikan, ungkap Alejandro Carmano kepada Radio Sportiva. Manchester United harus siap membayar harga yang mahal untuk membajak Lautaro di musim panas nanti. Sang striker diperkirakan akan dijual di kisaran 120 juta euro oleh Inter Milan. Efek nasib Ten Hag ditentukan bulan depan. Manchester United bersiap nego Zinedine Zidane. Posisi manajer Manchester United Erik ten Hag masih belum aman. Buruknya prestasi klub bisa membuat investor baru Sir Jim Ratcliffe akan mengganti pria asal Belanda tersebut untuk musim depan. Manchester United tampil mengecewakan di musim kedua kepelatihan Ten Hag. Mereka sudah tersingkir dari Piala Liga Inggris dan Liga Champions. Bahkan di arena Liga Champions, Manchester United harus menelan malu menjadi juru kunci sehingga tak bisa turun ke Liga Eropa. Di Liga Inggris, prestasi Manchester United juga tak meyakinkan. Hingga pekan ke-21, Setan Merah masih tertahan di posisi 8 dengan koleksi 32 poin dari 21 pertandingan. Manchester United sudah tertinggal 16 angka dari pemuncak klasemen Liverpool. Fans Manchester United pun mulai gerah dengan kinerja Ten Hag yang buruk ini. Pergantian pelatih mulai digaungkan, terlebih setelah Sir Jim Ratcliffe diumumkan sebagai pemilik baru 25% saham Manchester United. Pendukung Manchester United berharap akan ada perubahan radikal dilakukan Ratcliffe. The Athletic pada akhir Januari tahun 2024 ini melaporkan nasib Erik ten Hag di Manchester United akan diputuskan pada Februari tahun 2024 nanti, apakah akan lanjut pada musim depan atau di depak akhir musim nanti. Ratcliffe kabarnya akan terus mengamati performa The Red Devils bersama Ten Hag hingga Februari nanti. Jika tak membaik, pelatih baru akan disiapkan untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Sementara itu, peluang Manchester United mendapatkan tanda tangan Zinedine Zidane cukup besar, lantaran sang pelatih sampai saat ini belum punya klub tujuan setelah rehat dari tugasnya bersama Real Madrid. Dengan rayuan plus iming-iming gaji tinggi serta budget belanja pemain yang pas, bukan tak mungkin legenda timnas Prancis tersebut bisa berlabuh ke Old Trafford. Andai benar terrealisasi Zidane latih Manchester United, maka akan ada sejumlah efek domino atau skenario lanjutan yang mungkin terjadi pada bursa transfer mendatang. Skenario pertama jika Manchester United merekrut Zinedine Zidane adalah kembalinya Erik ten Hag ke Liga Belanda bersama Ajax. Tak cuma menyeret Ajax, ternyata gabungnya Zinedine Zidane ke Manchester United juga turut menyinggung masa depan Jose Mourinho.
Pasalnya, Real Madrid yang berpotensi ditinggal Carlo Ancelotti musim panas nanti, juga sedang mengincar Zidane sebagai penerus. Dari laporan Transfermarkt, disebutkan bahwa kontrak Carlo Ancelotti akan berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang dan sang pelatih belum mau memperpanjang masa baktinya. Zidane memang punya rekam jejak manis bersama Real Madrid, yakni mampu membawa El Real juara La Liga, Supercopa de España, Liga Champions League, UEFA Super Cup serta FIFA Club World Cup. Namun jika akhirnya Zidane memilih bergabung dengan Manchester United, maka Real Madrid bakal memilih Jose Mourinho sebagai alternatif. Jadon Sancho masih bisa main untuk Manchester United asalkan Ten Hag out. Jadon Sancho sekarang sudah meninggalkan Manchester United. Ex-striker setan merah Dimitar Berbatov meyakini kalau Sancho masih bisa bermain di Old Trafford asalkan Erik ten Hag pergi. Sancho terlibat perselisihan dengan Ten Hag, alhasil, winger asal Inggris tersebut dibekukan dari tim utama Manchester United. Setelah diasingkan selama beberapa bulan, Sancho akhirnya meninggalkan Manchester United pada bursa transfer Januari tahun 2024, dia kembali ke Borussia Dortmund. Sancho menunjukkan performa yang cukup bagus setelah kembali ke Signal Iduna Park. Pemain berusia 23 tahun tersebut mencetak 2 assist dari 2 laga. Sancho gagal bersinar di Manchester United tetapi bisa bermain bagus saat bermain bersama Borussia Dortmund. Berbatov bisa menebak alasannya. Jadon Sancho kembali ke Dortmund dan mencetak assist, yang merupakan cara bagus untuk kembali ke klub lamanya, kata Berbatov kepada Betfair. Terkadang sepak bola bisa berjalan seperti ini, Anda bisa menjadi sangat bagus di satu liga atau di negara lain, lalu pergi ke Liga Utama Inggris dan itu tidak berhasil bagi Anda. Karir Jadon Sancho di Manchester United dianggap sudah tamat, namun, Berbatov berpendapat kalau Sancho masih bisa bermain untuk setan merah asalkan Ten Hag meninggalkan klub. Dortmund adalah langkah yang baik untuk Jadon Sancho karena dia kembali ke lingkungan akrab dengan teman-teman di sekitarnya. Dia memulai dengan baik bersama mereka dan akan sangat bagus jika dia kembali ke performa sebelumnya, lanjutnya. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya apakah itu akan membuatnya kembali ke masuk catatan Erik ten Hag, saya rasa tidak. Saya hanya melihat Sancho bermain untuk Manchester United lagi jika manajernya berganti. Demi Ivan Toney, Manchester United bakal buang Anthony Martial. Manchester United dilaporkan akan kembali memantau Ivan Toney saat berlaga di Brentford. Manchester United kabarnya sedang mempertimbangkan merekrut striker Inggris itu selama jendela transfer pemain musim panas. Sosok Ivan Toney sebelumnya diskor selama 9 bulan, kini telah berakhir, setelah mengaku bersalah atas lebih dari 200 pelanggaran taruhan. Namun dia kini kembali dan menandai kembalinya dengan gol ke gawang Nottingham Forest. Mantan striker Newcastle United ini telah banyak dikaitkan dengan kepergian dari Brentford selama beberapa bulan terakhir. Dipicu banyak komentarnya sendiri dan Arsenal saat ini dianggap memimpin dalam perlombaan untuk mengontraknya. Chelsea juga telah menyatakan minatnya untuk mengontrak Ivan Toney. Meskipun The Blues saat ini fokus untuk merekrut pemain Napoli, yakni Victor Osimhen. Sementara Callum Wilson sedang dipertimbangkan sebagai opsi jangka pendek, menurut Football Transfers. Namun, Arsenal tidak akan bisa mendapatkan kesempatan menggaet Toney musim panas ini. Karena Manchester United sedang mengamatinya, menurut The Athletic. Padahal pelatih Manchester United, Erik ten Hag membeli Rasmus Højlund dari Atalanta musim panas lalu. Tetapi pemain internasional Denmark itu hanya mencetak 2 gol di Liga Premier sejauh musim ini. Apalagi Manchester United sedang kesulitan karena terbatasnya pilihan pemain di dalam skuad. Anthony Martial saat ini menjadi pelapis Højlund di Old Trafford, namun pemain asal Prancis itu mengalami cedera. Dan kontraknya akan habis hingga habis musim panas ini. Akibatnya, penandatanganan striker baru cukup tinggi dalam daftar prioritas transfer Manchester United. Mereka sekarang melihat Ivan Toney sebagai sebuah kemungkinan untuk didatangkan. Ketertarikan Manchester United pada Toney secara eksklusif dilaporkan oleh Football Transfers pada bulan Agustus. Brentford baru-baru ini menetapkan harga yang diminta sekitar 93 juta euro untuk Toney. Pep Guardiola kepanasan, Manchester United ambil Omar Berada, ilmunya pasti masuk ke sana. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menanggapi terkait hengkangnya Omar Berada ke Manchester United. Pep Guardiola menanggapinya secara savage alias brutal dengan nada sindiran kepada Manchester United. Pasalnya, banyak yang beranggapan Omar Berada sosok penting di Manchester City dan bakal bisa membuat perubahan besar sebagai CEO Manchester United. Pep Guardiola memilih santai mengingat yang terpenting adalah skuadnya.
Ya tapi kan Kevin De Bruyne masih di Manchester City, De Bruyne main di sini, Erling Haaland main di sini, jadi akhirnya itu tidak sesimpel jentikan jari kan? Kalau bisa begitu berubah, dengan segala daya yang dimiliki Manchester United, pasti sudah melakukannya berubah sejak dulu. Jadi mungkin Manchester United pikir dengan sosok ini semuanya bakal berubah. Ya selamat, sindirnya, dari Biniman Sports. Meski demikian, Pep Guardiola tetap mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan Omar Berada. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, diledek para fans Manchester City gara-gara komentarnya soal Omar Berada. Rio Ferdinand mengaku beruntung Manchester United bisa mendapatkan sosok seperti Omar Berada. Omar Berada adalah tokoh penting dalam jajaran petinggi Manchester City yang baru saja menjadi CEO Manchester United. Sebelumnya, Omar Berada menjabat sebagai Chief Football Operations Officer untuk Manchester City dan City Football Group. Omar Berada sosok penting sejajar dengan Txiki Begiristain dan Ferran Soriano. Pep Guardiola mengakui kepergiannya akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menguras otak di Old Trafford, jelas ilmunya masuk ke United. Itulah kenyataannya, ketika Anda membeli pemain dari klub lain, Anda membeli ilmu yang dimiliki pemain itu di masa lalu dengan manajer lain dan rekan satu tim, itu normal, ujarnya.